Well, kembali lagi di channel Cerita Kita channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan spoiler solo leveling. Yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin, nonton dulu biar tidak bingung dengan alur ceritanya, linknya sudah Mimin taruh di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. I got loyalty inside my DNA. I got loyalty inside my DNA. I got peace, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain and joy inside my DNA. Pada saat Psikopat hampir mati, ia menanyakan Job apakah Jinwoo, dan Jinwoo pun menjawab ia kurang yakin juga. Tapi Jinwoo sebaliknya bertanya, bisa seberapa kuat ia nantinya. Psikopat pun menjawab ia bisa sebesar bayangan yang ada di belakangnya. Akhirnya psikopat itu pun mati dan Jinwoo mendapatkan hadiah dari misinya. Saat Tuan Song mengajak Jinwoo untuk keluar dungeon dan melapor, Jinwoo mengatakan ia harus menyelesaikan dungeon itu. Saat Jinwoo menarik pisaunya dari tubuh psikopat, muncul batu skill dari psikopat tersebut. Akhirnya mereka berpisah. Jinwoo menyadari ada satu napi yang masih hidup dan membawa napi tersebut menuju ruangan bos. Saat mereka sampai di ruangan bos, Jinwoo mengatakan bahwa napi tersebut lebih sampah dari psikopat dan tidak ada niatan untuk membiarkan ia keluar. Karena itu Jinwoo membiarkan napi itu dicabik-cabik oleh goblin dan bosnya. Barulah setelah itu Jinwoo menyelesaikan dungeon. Tuan Song dan Juhi yang keluar duluan melaporkan kejadian itu. Dan tidak lama datang pengawas serikat yang menanyakan siapa yang membunuh psikopat. Saat Jinwoo merasa akan ketahuan, tanpa ragu Tuan Song menjawab itu dirinya dan mendapat bantuan dari Miss Juhi yang merupakan healer rank B dan membuat pengawas percaya. Pengawas pun beralih kepada Jinwoo dan memperingatkan kejadiannya bersama parti Dongsuk dan menjelaskan bahwa Hwang Dongsu seorang rank S kemungkinan akan mengincar dirinya, menyarankan agar ia kabur saja. Saat Jinwoo dan Juhi berjalan bersama, mereka berbincang-bincang tentang banyak hal yang sudah mereka lalui bersama. Di mana saat Jinwoo sering terluka tapi ia tidak menyerah sedikit pun dan terus maju, akhirnya Juhi pun sampai pada satu keputusan bahwa ia akan pensiun saja. Tapi Jinwoo bertekad untuk lebih kuat agar dirinya bisa menghadapi Hwang Dongsu. Saat Jinwoo sampai, ia cukup kaget dengan parti yang dibawa Jinwoo. Ada yang terluka, pemabuk, dan seorang anak kecil. Anak kecil itu tersinggung dan mengatakan bahwa ia seorang hunter, walaupun Jinwoo tahu ia ranknya E. Jinho mengatakan mereka berdua yang masuk, dan mereka hanya untuk menggenapkan kualifikasi penyerangan rank C party 10 orang. Jinwoo lagi-lagi menghela napas melihat equipment Jinho dan mendorongnya sedikit. Tak disangka equipment begitu berat sehingga Jinwoo tidak bisa bangun. Saat mereka berdua masuk, di luar mereka bergosip tentang Jinwoo yang dikenal hunter terlemah, dan Jinwoo yang rank D hanya pamer saja. Setelah beberapa saat Jinwoo berlari keluar, mereka menyangka penyerangan gagal dan Jinwoo berhasil kabur. Tapi tak sesuai sangkaan mereka, dungeon berhasil diselesaikan dan akan lanjut raid lagi. Di serikat White Tiger tampak ada kegaduhan karena semua rank rendah dibeli semua, dan yang menjadi fokusnya ternyata ada Jinwoo seorang rank E yang melewati insiden 3 dungeon sebelumnya, dan Jinwoo anak konglomerat. Pengawas serikat White Tiger melakukan penyelidikan mendalam terhadap Jinwoo, dan dari dungeon yang Jinwoo sudah lewati, ia mensimpulkan kalau Jinwoo mendapatkan pembangkitan ganda dan berniat untuk merekrut dirinya. Di dalam dungeon, Jinwoo yang mendapatkan skill kamuflase dan bertambah kuat seiring naik levelnya. Tampak dengan mudah membunuh monster yang ada, dan pada saat ia mencapai level 40, ia mendapat notif perubahan job. Saat pengawas dari serikat White Tiger sampai di depan dungeon yang dimasukin Jinwoo, ia melihat orang-orang di sana tampak sedang bersantai dan terkejut hanya 2 orang itu yang menyerang. Saat Jinwoo keluar, ia berpesan agar jadwal dikosongkan, dan Jinwoo mengatakan ada jeda 2 hari sebelum dungeon dibatalkan. Lalu pengawas itu memperkenalkan dirinya dan mengajak Jinwoo untuk mengobrol. Ia menyatakan niatnya untuk merekrut Jinwoo dan siap membayar 2 kali dari yang Jinwoo bayarkan, tapi Jinwoo meminta gedung serikat White Tiger. Apakah Jinwoo akan masuk dalam serikat White Tiger? Pengawas pun kaget akan tawaran yang didapat Jinwoo dari Jinwoo, dan akhirnya akan mendiskusikannya pada petinggi guild. Saat Jinwoo akan pergi, tiba-tiba Jinwoo menggunakan skill kamuflasenya dan menyayat pipi pengawas sambil menanyakan kenapa mereka bisa tahu tentang dirinya. Di bawah tekanan Jinwoo, pengawas berjanji akan menyimpan informasi tersebut.
Jinwoo menawarkan dungeon yang ia punya kepada pengawas karena stok dungeon rank rendah sangat sedikit. Akhirnya setelah sepakat, Jinwoo menyembuhkan goresan pipi pengawas, dan tak lama masuk anak buah pengawas yang mempertanyakan hal yang terjadi. Pengawas mengatakan bahwa Jinwoo lebih dari yang ia kira. Di Serikat White Tiger terjadi kegaduhan karena semua rank C tidak laku, dan masuk SMS dari Jinwoo mengatakan penjualan dungeon itu sebagai kompensasi atas dirinya. Jinwoo pun bersiap masuk ke dalam dungeon untuk perubahan jobnya. Job apa yang akan Jinwoo dapat, dan siapakah sosok yang menunggunya di dalam? Di dalam dungeon, ternyata Jinwoo berhadapan dengan monster dengan zirah besi, dan sepertinya serangan Jinwoo dengan pisau tidak begitu efektif sama sekali. Tapi dengan pengalamannya, Jinwoo mencoba menyerang dengan tangan kosong dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah itu, sistem memberitahu bahwa ia tidak dapat keluar sebelum menyelesaikan dungeon itu. Item dan shop terkunci serta naik level tidak memulihkan dirinya. Tapi yang menjadi perhatian Jinwoo, ia lupa menyelesaikan misi hariannya. Jinwoo terus melawan monster yang bermunculan dengan tangan kosong tampak lebih efektif baginya. Jinwoo pun cukup senang dengan item yang didapat dari monster-monster tersebut, tiba-tiba dengan nalurinya. Jinwoo menyerang dengan pisaunya, dan ternyata itu monster tipe assassin. Setelah beberapa saat, farming Jinwoo mendapatkan equipment yang lumayan untuk dirinya. Sesampainya di depan ruangan bos, saat Jinwoo membuka pintunya berhembus udara yang membuat jiwanya merinding. Saat berjalan perlahan, Jinwoo merasakan sensasi seperti bertemu monster di double dungeon. Dapatkah Jinwoo menyelesaikan dungeon ini dan keluar dengan selamat? Jinwoo melawan Igris. Jinwoo terkejut melihat warna merah pada nama dari Igris yang berarti sangat kuat. Igris pun langsung menyerang dengan pedangnya yang ternyata sangat besar kerusakannya. Jinwoo menyerang balik dengan pisaunya, tapi Igris dengan cepat membalasnya dan membuat Jinwoo mundur. Jinwoo menyadari kekuatan Igris dan segalanya jauh di atasnya, dan memutuskan melawan dengan tangan kosong. Di luar dugaan, Igris pun mengikuti Jinwoo dengan melepaskan semua senjatanya dan bersiap adu jotos dengannya. Igris pun maju, dengan cepat mencengkram Jinwoo dan menghempaskan jauh ke tembok, disusul dengan pukulan bertubi-tubi. Untungnya Jinwoo masih bisa keluar dari serangan Igris dan dengan cepat mengaktifkan skill kecepatannya, berharap ia dapat mengimbangi Igris. Tapi Igris meladeni semua serangan Jinwoo dan terus menyerang balik. Dan pada suatu titik Igris menangkap kaki Jinwoo, menghempaskan dirinya dengan kekuatan yang besar hingga Jinwoo hampir tak sadarkan diri terjatuh duduk di atas tahta. Igris mendekati Jinwoo dan men-summon pedangnya. Saat Igris hendak memancung kepalanya, Jinwoo menahan pedang tersebut dengan tangannya yang sudah berequip. Segera Jinwoo mensummon pisaunya dan menusuk mata Igris. Melihat Igris yang kesakitan, Jinwoo langsung membanting Igris ke tembok. Jinwoo mensummon kembali pisaunya dari genggaman Igris dan menancapkan pisaunya ke sela dagu Igris secara bertubi-tubi. Dengan serangan terakhir, Jinwoo akhirnya mengalahkan Igris. Jinwoo merasa ia sangat beruntung bisa mengalahkan Igris karena dengan sedikit kelalaian, ia bisa saja mati. Igris menjatuhkan 5 item, di antaranya ada gold yang lumayan banyak, lalu helm rank S dengan stat dan pengurangan serangan fisik, lalu ada 2 batu yang salah satunya skill dari Igris dan batu teleport keluar dungeon. Apakah quest job Jinwoo belum selesai? Jinwoo pun melihat ada beberapa portal yang muncul di hadapannya dan seketika muncul quest perubahan job. Dengan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, ia akan mendapat job yang lebih bagus. Hitungan pun dimulai, dan monster-monster pun mulai bermunculan. Jinwoo pun menggunakan skill kamuflasenya agar ia bisa menghindar untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Tak disangka ada monster mage yang bisa menggunakan skill deteksi, dan keberadaan Jinwoo pun terungkap. Monster pun langsung mengarah dan menyerang Jinwoo, ia dengan mudah bisa melawan balik. Dan dengan skill aktifnya bisa mengurangi status monster sebanyak 50%, tapi monster itu jumlahnya sangat banyak hingga Jinwoo diserang dari berbagai sisi dan membuat Jinwoo kewalahan juga. Akhirnya Jinwoo pun memutuskan akan keluar dengan hasil yang ada. Dan pada saat ia akan menggunakan teleport stone, ia diserang hingga menjatuhkan batunya. Jinwoo tidak menyerah begitu saja dan bangkit kembali. Dengan segenap kekuatannya yang tersisa, Jinwoo kembali menyerang. Apakah Jinwoo akan dapat hasil yang memuaskan? Apa yang terjadi padanya sampai ia melihat halusinasi dirinya yang dulu? Ternyata halusinasi itu ada suara dari hati kecil Jinwoo yang mengatakan, biarpun secara fisik ia banyak berubah, tetapi ia masih lemah dalam hal mentalnya. Teralihkan oleh hal itu, dan dengan stamina yang sudah mulai habis, Jinwoo mendapat serangan yang menjatuhkan dirinya di tengah kepungan monster.
Sebelum menghilang halusinasi itu mengatakan bahwa ia akan banyak mengorbankan orang terdekatnya dan akan mati karena ulahnya sendiri. Sebelum monster itu menyerang, tiba-tiba muncul notifikasi bahwa quest hariannya belum diselesaikan, dan dalam waktu dekat ia akan dikirim ke zona hukuman. Jinwoo pun diteleport ke zona hukuman pas sebelum serangan itu mengenai dirinya. Jinwoo pun teringat kembali akan misi harian yang sebelumnya ia sepelekan. Dengan HP dan MP, serta stamina yang hampir habis, Jinwoo menganggap ini adalah keberuntungan baginya. Jinwoo pun langsung membeli potion untuk memulihkan dirinya, dan setelah selesai, ia merasa percaya diri lagi. Tapi masalah belum selesai begitu saja. Ia harus bertahan 4 jam di zona hukuman melawan monster yang ia hindari di hukuman sebelumnya. Apakah Jinwoo dapat bertahan di zona hukuman? Jinwoo pun membunuh salah satu mage itu dan tersisa 4 lagi. Tapi untuk mencapai posisi dari para mage, Jinwoo harus melewati kerumunan monster yang sangat banyak jumlahnya. Saat terasa jaraknya sudah cukup dekat, Jinwoo menggunakan skillnya menarik mage kedua dan membunuhnya. Tersisa 3 mage lagi, dan tanpa disangka mereka mensummon golem yang besar dari bangkai monster. Golem yang besar itu ternyata lambat dan Jinwoo tidak menghiraukan, lalu mengincar mage yang tersisa dan langsung menghabisi mereka semua. Monster yang tersisa pun berjatuhan dan notif mengatakan semua monster sudah habis. Dan akan dilakukan perhitungan untuk job yang didapat. Tapi job yang didapat tidak dapat dipilih oleh Jinwoo. Jinwoo merasa ada 3 job yang akan didapat berdasarkan status yang ia naikkan, yaitu warrior, assassin, atau tanker. Tapi saat ringkasan job yang didapat Jinwoo muncul, ia cukup terkejut karena tidak sesuai dengan yang ia kira. Job apakah yang Jinwoo dapat? Jinwoo mendapatkan job necromancer. Ia pun bingung karena stat yang ia naikkan tidak ada intelligence sama sekali. Necromancer ada subjob dari mage dan diklasifikasikan sebagai dark mage yang menggunakan undead untuk bertarung. Jinwoo yang selama ini bertarung menggunakan pisau dan pedang kebingungan kenapa ia sampai dapat job ini. Menurutnya kelebihan necromancer adalah bisa mempunyai pasukan sendiri, tapi summoner tidak bertambah kuat dan statusnya mungkin akan tak berguna. Jinwoo pun menolak, tapi sistem memperingatkan bahwa ini job tersembunyi. Jinwoo pun mengingat bahwa hunter yang mempunyai job langka sangat kuat, direkrut guild besar dan hidup dengan nyaman. Ia pun berpikir dengan adanya pasukan mungkin ia sendirian pun dapat menyelesaikan dungeon rank B atau di atasnya. Saat Jinwoo akhirnya menerimanya, muncul notif poin tambahan yang banyak seperti tidak menggunakan teleport stone, HP di atas 50% dan membunuh semua monster. Saat semua poin sudah dikalkulasi, Jinwoo mendapatkan promosi job menjadi Shadow Monarch dan mendapat tambahan stat serta skill baru. Saat Jinwoo melihat sekeliling ada notif bisa mengekstrak mayat monster di sekitarnya dan sistem meminta kata perintah untuk penggunaan skill. Arise. Bayangan hitam pun mulai bermunculan dari mayat monster yang ada. Skill terbaru dari Jinwoo. Jinwoo pun mengerti dengan setiap musuh yang dibunuh, ia dapat membangkitkan sebagai pasukannya. Lalu matanya tertuju pada Igris yang ranknya cukup tinggi. Tapi sebelum itu ia harus membatalkan beberapa shadow-nya, karena limitnya terbatas. Akhirnya Jinwoo mencoba membangkitkan Igris, tapi sayang percobaannya gagal. Jinwoo merasa kesulitan karena perbedaan stat yang besar, dan waktu kematian yang sudah lama sepertinya mempengaruhi kesuksesannya. Dengan tersisa 2 kesempatan lagi, Jinwoo mencoba lagi dan gagal. Dengan tersisa 1 kesempatan, Jinwoo melihat ke tahta dan ia berkata, "Pemilik tahta sudah lama menghilang, berhenti menjaga tahta kosong, bagaimana bila menjaga dirinya orang yang berdiri di hadapannya?" Arise. Teriakan dan ledakan terdengar menandakan keberhasilan Jinwoo membangkitkan Igris. Apakah dengan adanya Igris dan pasukan bayangan yang baru membuat Jinwoo akan semakin kuat? Jinwoo pun keluar dari dungeon perubahan job. Saat Jinwoo sedang tidur, ia dibangunkan oleh panggilan handphonenya. Yang ternyata adiknya Jin Ah mengingatkan bahwa ada acara pertemuan dengan wali murid di sekolahnya
Dengan terburu-buru Jinwoo pun bersiap dan ia merasa harus berpakaian lebih rapi. Jinwoo pun pergi ke bank untuk mendapat kartu baru dan mengupdate tabungannya. Teller pun kaget melihat saldo rekeningnya dan Jinwoo menjelaskan ia seorang hunter. Si teller malah nawarin investasi dan dengan cepat Jinwoo menolaknya. Sesampainya Jinwoo di sekolah, adiknya sampai kaget melihat Jinwoo yang penampilannya berubah dan sangat keren, hingga anak-anak di sekolah itu sampai kagum kepada Jinwoo. Jin-ah menawarkan akan mencarikan pacar untuknya dan langsung dicubit oleh Jinwoo. Saat Jinwoo bertemu dengan guru adiknya, guru itu tampak tak mengenali Jinwoo yang alumni di sekolahan itu juga. Mereka pun membahas tentang akademis Jin-ah. Dan di sela-sela pembicaraan, guru itu menanyakan apakah ia setuju bila adiknya menjadi hunter dan Jinwoo menjawab tidak. Alasan guru itu bertanya karena ada murid yang menjadi hunter dan berhenti sekolah. Anak itu mempunyai rank I dan teman dari Jin-ah. Guru itu ingin agar Jinwoo mau membujuknya, agar murid itu tetap sekolah, dan nama murid itu Han Song-yi. Setelah itu Jinwoo langsung menghampiri Song-yi, yang ternyata mereka sudah saling kenal, karena Song-yi pernah masuk dalam party Jinwoo dan Jinho. Suka dengan cerita ini? Klik like, komen, share dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.